Ya, selamat datang kembali di Pengamat Abal-Abal Channel. Ya, rekan-rekan semua, bahwa per hari ini apa yang sudah pengamat abal-abal prediksi maupun analisa di video sebelumnya, bahwa eh, Pak Jokowi, Presiden RI, akan mengangkat Pak Lejen Dudung ya sebagai Kasat pengganti Pak Andika Perkasa, yang mana beliau diangkat menjadi Panglima TNI. Nah, dengan demikian sampai saat ini analisa pengamat awal-awal masih tepat ya. Jadi masih beberapa uh, pembuktian ke depan apakah pengamat abal-abal ini akurat, artinya bisa membaca jalan pikiran dari jalan pikiran politik dari presiden kita. Karena memang kita menganalisa sesuai kondisi alam dan kebutuhan alam politik Indonesia saat ini, dan dengan gencarnya masifnya pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sehingga dengan demikian butuh sosok-sosok yang memang bisa diandalkan dan bisa dipercaya untuk mengamankan program maupun keamanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu ya. Jadi dengan demikian kolaborasi Polri dengan Angkatan Darat maupun TNI itu sangat dibutuhkan supaya kondusivitas negeri ini bisa terjamin, sehingga program pembangunan dari Presiden Jokowi yang sedang dilancarkan sekarang itu bisa berjalan dengan baik, dan investasi dari luar itu bisa masuk dengan yakin gitu. Nah, dengan demikian terkonfirmasi bahwa pengamat abal-abal masih bisa on the track ya, sesuai dengan alur politik dari Presiden Jokowi. Nah, itu terkait konfirmasi dari akurasi analisa kita terkait pengangkatan Pak Lejen Dudung. Nah, dengan ini kita sampaikan selamat Pak Jenderal, selamat bertugas, jagalah negeri kita ini. Begitu juga dengan Pak Andika Perkasa, supaya mengabdikan diri kepada bangsa ini dan mengikuti perintah dari ataupun permintaan dari presiden kita agar negara ini bisa maju. Nah, selanjutnya kita melihat kemarin kita di dalam video sebelumnya kita sudah membahas kira-kira seperti apa bentuk-bentuk negara yang ada di dunia ini. Nah, untuk saat ini kita fokus untuk mengutarakan bahwa negara di dunia di zaman modern sekarang ini, di zaman digitalisasi sekarang ini adalah negara di mana segala sesuatunya itu adalah terbuka, transparan. Nah, oleh karena itu negara-negara yang tidak bisa mengikuti alur politik, alur pemerintahan, dan alur proses pemerintahan yang mengikuti perkembangan teknologi maupun digitalisasi, maka cenderung dia akan tertinggal. Nah, itulah yang dicoba dilakukan oleh pemerintahan kita yang sekarang. Nah, sehubungan dengan itu maka terkait dengan proses jalannya pemerintahan, jalannya politik juga akan mengikuti, gitu. Karena tidak terlepas dari perubahan budaya maupun mobilisasi ilmu dan teknologi itu sendiri. Karena kan ilmu dan teknologi itu ya akan membawa perubahan, gitu ya, kemajuan. Nah, begitu juga dengan perilaku maupun behavior dari masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah sosial media
Yang dulunya kalau di zaman-zaman sebelum milenial itu sosial media itu masih belum eh, bisa dimanfaatkan ataupun belum bisa menjadi faktor yang mempengaruhi ya, unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap jalannya politik suatu negara. Nah, di bawah tahun 90-an bahwa media itu cuman hanya media mainstream. Ya, seperti surat kabar, ya, majalah, kemudian media televisi dan radio. Nah, sementara media-media sosial itu belum ada. Bahkan mungkin internet pun masih belum ya, masih belum. Nah, dengan berkembangnya digitalisasi itu oh, membawa perubahan baik mindset maupun di dalam perubahan behavior manusia milenial itu sendiri. Ya, jadi sehingga terpengaruh juga terhadap oh, perilaku politik, gitu ya, perilaku politik dan oh, apa namanya itu interest atau ketertarikan dari masyarakat itu terhadap politik. Nah, kemudian juga sistem politik itu terpengaruh dengan terbukanya apa namanya informasi yang sangat seluas-luasnya. Dengan kehadiran Android ini, teknologi Android itu ya, jadi semua informasi yang ada di sudut-sudut dunia ini bisa cepat sampai kepada kita. Kalau dulu dia ada lewat berita, bahkan bisa berita-berita yang sensitif terhadap negara itu bisa di hiding ataupun dilenyapkan gitu. Tetapi sekarang itu tidak bisa. Di zaman keterbukaan sekarang ini, di zaman media-media digital sekarang ini itu sangat susah untuk disembunyikan. Nah, oleh karena itu maka pola pemerintahan yang bagus itu ya sekarang itu semakin pemerintahan itu berlomba untuk transparan, terbuka, maka dengan sendirinya kontrol sosial dari masyarakat itu akan semakin bagus gitu. Dan pemerintahan itu akan semakin berjalan dengan bagus. Nah, karena kan seperti kita ketahui bahwa tujuan dari pemerintahan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ketika di zaman digitalisasi sekarang ini, sosial media sekarang ini, zaman keterbukaan sekarang ini, sehingga pemerintahan itu akan semakin objektif melakukan tugas-tugas pemerintahannya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, salah satu contoh kita lihat pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu dikontrol sedetail mungkin. Jadi kalau ada pun bermain, masyarakat itu bisa menyebarkan atau memviralkan gitu ya apa penimpangan-penimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat. Nah, itu salah satu item yang membuat bahwa ke depan pemerintahan kita ini akan semakin bagus. Nah, kembali lagi kepada itikat baik dan kemauan atau willingness dari oknum ataupun pejabat itu sendiri. Nah, di dalam hal ini untuk Indonesia pemerintahan Joko Widodo ini dia cukup cukup punya kemauan yang sangat besar untuk memajukan bangsa ini, dan dia punya track record yang sangat bagus gitu ya, karena beliau adalah merupakan entrepreneur muda dulunya ya. Kemudian juga beliau menjadi eksekutif di Kota Solo selama 2 periode. Nah, dengan pengalaman dari dasar itu beliau bisa naik ke Jakarta karena dengan track record. Nah, dari Jakarta bisa langsung jadi presiden 2 periode, dan itu membawa perubahan yang sangat besar untuk Indonesia ini. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan di sini adalah bahwa faktor yang pertama dalam hal pemerintahan yang bagus untuk sekarang ini adalah pertama dari kemauan dari pemimpin itu sendiri. Nah, yang kedua, kontrol masyarakat dengan kehadiran teknologi yang sekarang ini seperti sosial media, media-media mainstream, kemudian juga internet dan lain sebagainya, sehingga informasi-informasi sekecil apapun dan kecurangan sekecil apapun bisa terkonfirmasi oleh masyarakat maupun media massa, sehingga itu menjadi kontrol yang sangat bagus buat perilaku pemerintahan yang ada. Nah, namun pasti ada juga yang
memang ketangkap ataupun masih terhiding ya perilaku-perilaku dari pejabat pemerintahan itu yang masih nakal gitu ya. Tetapi itu akan semakin lama akan semakin terkikis. Dan kedepannya dengan goal yang sangat tinggi, ekspektasi yang sangat tinggi yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo sekarang ini, sehingga masyarakat itu menjadi teredukasi bahwa ekspektasi yang sudah dipresentasikan oleh Jokowi itu sangat tinggi, sehingga ini menjadi modal gitu. Menjadi modal sebagai perbandingan ke depan bahwa harusnya seperti inilah pemerintahan yang bagus itu. Sehingga dalam hal pemilihan ke depan, dalam hal terjadi pemilihan kepala negara maupun kepala daerah, akan menjadi ada acuan gitu. Bahwa ya kenapa sih ya pemimpin sebelumnya itu bisa begini, Pak Jokowi bisa begini. Nah, harusnya yang selanjutnya juga bisa melanjutkan kira-kira gitu. Jadi itu menjadi role model lah ya, dan sebagai bukti evidensial yang terkonfirmasi di hati masyarakat bahwa pemerintahan yang good governance itu harusnya demikian. Saya pikir itu dulu video kita ini terkait dengan pelantikan Jenderal Letjen Dudung dan Andika Perkasa sebagai Kasat dan Panglima TNI untuk membackup atau mendukung pembangunan ataupun pemerintahan yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di negeri kita saat ini. Saya pikir demikian. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel kita ini bisa berkembang dan kita bisa rajin membuat video-video pengamatan abal-abal. Terima kasih.